Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Septiano, NPM 23520024. Di sini saya akan mengerjakan tugas metalogi fisik dosen pengampu Bapak Eko Nugroho. Ya, tugas pertemuan 4, tugas pertemuan 6, bagian tugas keempat. Tugas metodologi fisik. Tugas keempat. Pengertian diagram fasa logam. Disebut juga diagram keseimbangan atau diagram konstitusional. Tujuan memperlihatkan diagram fasa termasuk menghubungkan komposisi kimia, jumlah relatif fasa, perubahan struktur mikro, temperatur cair, dan temperatur peralihan panas. Klasifikasi diagram fasa. Diagram fasa komponen biner 2 unsur dan tersier 3 unsur. Diagram fase biner. Jelaskan dengan grafik pada tekanan konstan ATM. Komponen diagram fase biner dijelaskan secara kimia. 4. Jenis-jenis reaksi fasa. Reaksi menotektit, eutektik, eutektoid, pretektik, dan pretektoid. 5. Diagram fase V3C. Penggunaan diagram ini untuk besi dan baja. Reaksi-reaksi fasa yang terjadi eutektik, eutektoid, pretektik. Klasifikasi baja dan besi berdasarkan kandungan karbon. 6. Sifat altropi baja. Perubahan struktur kristal baja pada berbagai temperatur. Jenis-jenis fasa pada diagram. Ferrita A, austetin Y, sementit V3C, ferrit, redeburit. Struktur mikro. Penjelasan tentang struktur mikro dan jenisnya. Pengamatan metalografi. Langkah-langkah dalam pengamatan metalografi. Penjelasan tentang diagram fasa logam. Diagram ini memberikan penjelasan komprehensif tentang diagram fasa logam dengan fokus untuk diagram fasa biner dan diagram V3C. Materi ini sangat penting untuk pemahaman dasar metalurgi, terutama dalam konteks besi dan baja. Derivatio. 1. Diagram fasa dari logam. Susunan paduan. Paduan adalah campuran bahan yang memiliki sifat logam terdiri dari 2 atau lebih unsur, dan satu komponen utama adalah logam. Sistem paduan. Sistem penting dari semua paduan yang dapat terbentuk dari beberapa unsur dengan semua macam komposisi. 2. Logam murni. Pada kondisi ekuilibrium seimbang, suatu logam murni dapat mengalami perubahan fasa pada suatu temperatur tertentu. Perubahan fasa dari cair ke padat terjadi pada temperatur tertentu, dimulai dari titik cair dan berlangsung hingga seluruh perubahan selesai. 3. Senyawa (compound). Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur dengan perbandingan tertentu. Senyawa memiliki sifat dan struktur berbeda dari unsur bentuknya. 4. Larutan pada solid solution. Larutan terdiri dari 2 bagian, yaitu terlarut solut dan pelarut solvent. Ada 3 jenis larutan. 1. Substitusi, 2. istretisi, 3. Campuran. 3 jenis larutan. Tidak jenuh atau unsaturated, jenuh saturated, lewat jenuh supersaturated. Larutan pada substitusi. Atom solutu menggantikan tempat atom solvent dalam struktur disolvent. Pada sistem paduan ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu kristal struktur faktor, relatif faktor, semisal
affinity faktor, valence faktor. Larutan pada interstisi. Larutan ini terbentuk bila atom dengan diameter yang kecil dapat masuk mengisi rongga antar atom dalam struktur lattice dan solvent yang memiliki diameter atom yang lebih besar. Atom yang dapat mengisi dan membentuk larutan pada interstisi antara lain adalah hidrogen, boron, karbon, nitrogen, dan oksigen. Larutan pada interstisi biasanya memiliki kekuatan ikatan sangat terbatas karena celah antar atom substitusi mempunyai struktur lattice yang lebih terdistorsi, terutama di sekitar tempat selu atom. Diagram fasa. Diagram fasa adalah suatu grafik yang merupakan representasi tentang fasa-fasa yang ada dalam suatu material pada variasi temperatur, tekanan, dan komposisi. Diagram keseimbangan fasa memperlihatkan hubungan antara suhu dan komposisi serta jumlah fasa-fasa dalam keadaan seimbang. Informasi penting dari diagram fasa. 1. Memperlihatkan fasa terjadi pada perbedaan komposisi temperatur akibat kondisi pendingin yang sangat lambat. 2. Menunjukkan keseimbangan kelarutan pada satu unsur atau senyawa di fasa unsur lain. 3. Menjelaskan pengaruh temperatur di mana suatu paduan dibekukan, kondisi keseimbangan melalui membeku dan suhu ketika fasa lain terbentuk. 4. Mengidentifikasi temperatur di mana perbedaan fasa mulai mencair. Ya, ini sekian dari tugas saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.